saya Hilda. Kita akan belajar tentang masa nifas. Yuk simak bersama. Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir hingga 6 minggu. Tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil. Tahapan masa nifas. Yang pertama ada periode immediate postpartum, yaitu 24 jam pertama yang berisiko perdarahan. Yang kedua ada periode early postpartum, yaitu bidan memastikan rahim ibu mengecil dengan baik, tidak ada perdarahan, darah nifas normal, ibu tidak demam, cukup makan dan minum, serta dapat menyusui dengan lancar. Yang ketiga ada periode late postpartum, pemeriksaan rutin dan konseling KB. Yang keempat ada remote puerperium, pemulihan lanjutan setelah melahirkan, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat selama hamil. Selanjutnya, perubahan dan adaptasi pada masa nifas. Yang pertama ada rahim. Setelah plasenta keluar, rahim perlahan mengecil dan kembali seperti sebelum hamil. Yang kedua ada lokea. Lokea adalah darah nifas. Darah nifas adalah cairan yang keluar dari jalan lahir setelah melahirkan, biasanya berlangsung sekitar 3 minggu. Lokea ada berbagai macam. Yang pertama ada lokea rubra, hari ke-1 sampai ke-2, berisi darah segar yang masih kental dan keluar cukup banyak. Yang kedua ada lokea sanguinolenta, hari ke-3 sampai hari ke-7, terdiri dari darah bercampur lendir warna kecoklatan. Yang ketiga ada lokea serosa, hari ke-7 sampai hari ke-14, berwarna kekuningan. Yang terakhir ada lokea alba, hari ke-14 sampai selesai nifas. Cairan nifas berwarna putih yang keluar pada akhir masa nifas sebagai tanda proses pemulihan rahim sudah hampir selesai. Selanjutnya perubahan payudara. Setelah melahirkan, payudara membesar dan terasa kencang karena mulai memproduksi ASI. Cairan pertama yang keluar disebut kolostrum, berwarna kekuningan, kaya protein, dan meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Perubahan buang air kecil setelah melahirkan. Setelah melahirkan, ibu bisa sulit buang air kecil dalam 24 jam pertama, kemudian lebih sering karena tubuh membuang kelebihan cairan. Pemeriksaan fisik masa nifas. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui kondisi dan masalah kesehatan ibu setelah melahirkan. Pemeriksaan fisik berupa tekanan darah, suhu, nadi, kepala, leher, dada, pernafasan, payudara, punggung dan pinggang, perut, vagina, serta anggota gerak atas dan bawah. Setelah itu ada pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menilai kondisi ibu, meliputi cek golongan darah, kadar Hb, dan USG bila diperlukan untuk memastikan tidak ada masalah pada rahim atau akibat kehilangan darah. Perawatan luka perineum. Bentuk luka perineum yang pertama ada robekan. Robekan alami di antara jalan lahir dan anus terjadi karena dorongan kepala atau bahu bayi saat persalinan, dengan bentuk tidak teratur sehingga lebih sulit dijahit. Yang kedua ada sayatan jalan lahir. Sayatan di antara jalan lahir dan anus dibuat untuk memperlebar jalan lahir agar tidak terjadi robekan besar. Biasanya dilakukan di tengah atau ke samping, lebih mudah dan dijahit dan cepat sembuh. Perawatan luka perineum. Untuk perawatan, saat mandi, ibu perlu melepas dan mengganti pembalut serta membersihkan area kewanitaan untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Adaptasi psikologis pada masa nifas. Perubahan emosi setelah melahirkan adalah hal normal. Ibu yang siap dan memiliki pengalaman melahirkan yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan tubuh serta peran barunya sebagai orang tua. Yang pertama ada fase taking in, masih bergantung. Terjadi 1-2 hari setelah melahirkan, ibu masih lemah bergantung pada orang lain, fokus pada diri sendiri dan butuh perhatian serta dukungan. Yang kedua ada fase taking hold, mulai mandiri, hari ke-3 sampai hari ke-10, ibu mulai belajar mandiri dan fokus merawat bayi, tetapi masih memerlukan bimbingan dan dorongan. Yang terakhir, fase letting go, menyesuaikan diri. Setelah hari ke-10, ibu sudah menerima peran barunya sebagai orang tua, lebih mandiri, dan keluarga mulai menyesuaikan diri dengan kehadiran bayi. Perubahan perasaan yang perlu perhatian khusus, baby blues dan depresi.
Setelah melahirkan, sebagian ibu dapat mengalami baby blues, yaitu perasaan sedih atau mudah menangis yang biasanya hilang dalam 2 minggu dengan dukungan keluarga. Jika berlangsung lebih lama, kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi pasca melahirkan yang memerlukan penanganan khusus. Depresi setelah melahirkan, ibu merasa sedih terus-menerus, tidak bersemangat, sulit tidur, dan kehilangan minat merawat diri atau bayi. Penyebabnya bisa karena stres, perubahan hormon, kelelahan, atau kurang dukungan keluarga. Yang kedua, gangguan jiwa setelah melahirkan atau psikosis. Psikosis pasca melahirkan adalah gangguan jiwa berat di mana ibu sulit membedakan kenyataan dan hayalan. Ibu bisa memiliki pikiran atau halusinasi berbahaya terhadap diri sendiri atau bayinya, sehingga perlu segera mendapat pertolongan tenaga kesehatan. Tanda bahaya masa nifas adalah gejala serius setelah melahirkan yang perlu segera ditangani, seperti perdarahan banyak atau terus-menerus darah nifas berbau busuk, nyeri perut hebat atau demam tinggi, payudara bengkak, merah atau bernanah, sakit kepala berat, penglihatan kabur, sesak napas, nyeri dada atau bengkak pada kaki, gangguan buang air kecil atau buang air besar, atau perubahan emosi ekstrem. Kebutuhan ibu setelah melahirkan. Yang pertama ada makanan yang bergizi seimbang. Kedua, mulai bergerak ringan agar tubuh cepat pulih. Ketiga, buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya ada kebersihan diri, istirahat yang cukup, hubungan suami istri, dan senam nifas. Peran dan tanggung jawab bidan setelah melahirkan. Bidan mendampingi ibu selama masa nifas dengan tugas memberi dukungan fisik dan emosional, membantu hubungan baik antara ibu, bayi, dan keluarga, membimbing ibu agar percaya diri menyusui, melaksanakan program kesehatan ibu dan anak, mengenali tanda bahaya dan melakukan rujukan, memberi penyuluhan tentang pencegahan perdarahan, kebersihan, dan gizi, melakukan pemeriksaan serta perawatan ibu dan bayi, memberikan pelayanan profesional dan bertanggung jawab. Kunjungan masa nifas. Kunjungan yang pertama 6-8 jam setelah melahirkan. Mencegah perdarahan, membantu ibu menyusui pertama kali, menjaga bayi tetap hangat, dan memberi nasihat pada keluarga. Kunjungan kedua hari ke-6. Memastikan rahim mengecil normal, tidak ada infeksi atau perdarahan, ibu cukup makan dan istirahat, serta memberi konseling perawatan ibu dan bayi. Kunjungan ketiga minggu kedua, menilai pemulihan ibu, memastikan menyusui lancar dan gizi cukup, serta membimbing perawatan bayi dan tali pusat. Kunjungan keempat, minggu ke-6, memeriksa kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan, serta memberikan penyuluhan dan pilihan KB. Halo, saya Ana. Kita akan belajar tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir. Yuk, simak bersama! Perawatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir atau BBLR adalah bayi yang baru saja dilahirkan hingga berumur 28 hari. Masa ini merupakan periode yang sangat penting karena bayi mengalami penyesuaian dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Tujuan bayi baru lahir itu yang pertama ada menilai dan mempertahankan fungsi vital bayi yaitu pernapasan, sirkulasi, suhu. Yang kedua ada mencegah infeksi. Yang ketiga ada mendorong ikatan awal antara ibu dan bayi. Yang keempat ada menyorong keberhasilan pemberian ASI. Yang terakhir itu ada mendeteksi dini kelainan kongenital atau masalah kesehatan bayi. Asuhan segera bayi baru lahir. Yang pertama ada menilai dan memastikan pernapasan, yang kedua ada menjaga kehangatan bayi, yang ketiga ada menilai tanda vital, yang keempat ada inisiasi menyusui dini, yang kelima ada pemberian vitamin K1, yang keenam ada pemberian salep mata antibiotik. Perawatan bayi baru lahir. Yang pertama ada menjaga kehangatan tubuh bayi. A. Hindari paparan udara dingin. B. Gunakan selimut dan pakaian hangat. C. Memandikan bayi sebelum 6 jam pertama atau sampai suhu stabil 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua ada perawatan tali pusat. Yang A. Tali pusat dijaga tetap kering dan bersih tanpa balutan. Yang B. Gunakan kain bersih. Hindari pemakaian alkohol, bedak atau bahan tradisional. Yang C. Jika terdapat tanda infeksi atau kemerahan, bengkak, nanah, segera dirujuk. Yang ketiga ada pemberian ASI eksklusif. Yang A. ASI diberikan sesuai kebutuhan tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Yang B. Bayi disusui minimal 8-12 kali sehari. Yang C. ASI pertama atau kolostrum sangat penting karena mengandung antibodi. Yang keempat ada perawatan kulit. A. Menjaga kebersihan kulit bayi.
B. Mandi pertama dilakukan setelah kondisi bayi stabil. Yang C. Gunakan air hangat dan sabun bayi lembut. Yang kelima ada pemantauan pertumbuhan. A. Timbang berat badan bayi setiap minggu. B. Ukur panjang badan lingkar kepala secara rutin. C. Catat hasil dalam kartu menuju sehat atau KMS bayi. Yang keenam ada pemberian imunisasi dasar. A. Hepatitis B dosis pertama diberikan dalam 24 jam setelah lahir. Yang B. Lanjutkan imunisasi BCG dan polio sesuai jadwal. Tanda bahaya bayi baru lahir. Bidan harus mengenali tanda-tanda bahaya berikut dan segera melakukan rujukan. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu. Yang kedua, bayi sulit bernafas atau nafas cepat. Yang ketiga, tali pusat merah, bengkak, bernanah. Yang keempat, kejang, lesu, atau tidak bergerak. Kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus adalah pelayanan kesehatan untuk memantau tumbuh kembang dan mendeteksi dini kelainan pada bayi baru lahir usia 0-28 hari. Tujuan kunjungan neonatus yaitu memastikan bayi sehat dan suhu tubuh stabil, memantau tali pusat, pernapasan, dan tumbuh kembang, mendeteksi tanda bahaya bayi baru lahir, mendukung pemberian ASI eksklusif. Frekuensi kunjungan menurut Kemenkes 2022, yang pertama kunjungan neonatus pertama itu 6-48 jam setelah lahir, kunjungan neonatus kedua 3-7 hari setelah lahir, kunjungan neonatus 3 8-28 hari setelah lahir. Pemeriksaan bayi baru lahir. Yang pertama ada penilaian umum seperti kesadaran, refleks, dan aktivitas. Yang kedua ada pemeriksaan tanda vital seperti suhu, nafas, denyut jantung. Yang ketiga ada pemeriksaan kulit, mata, mulut, dan tali pusat. Yang keempat ada penimbangan berat badan dan pemantauan pertumbuhan. Yang kelima ada edukasi ibu seperti ASI, kebersihan bayi, dan imunisasi dasar. Tanda bahaya bayi baru lahir. Tanda bahaya bayi baru lahir merupakan gejala yang menunjukkan adanya gangguan kesehatan serius pada bayi usia 0-28 hari. Beberapa tanda bahaya baru lahir antara lain yaitu bayi tidak mau menyusu, bayi tampak lemas, nafas cepat, suhu tubuh tinggi, bayi tampak kebiruan pucat, kejang atau gerak tidak normal, dan yang terakhir adalah mata bernanah. Peran dan tanggung jawab bidan. Peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan bayi baru lahir. Bidan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka kematian bayi, yaitu A. Melakukan penilaian awal dan deteksi dini terhadap masalah bayi baru lahir, memberikan edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi di rumah, melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi, memberikan imunisasi sesuai jadwal nasional, melakukan rujukan bila ditemukan komplikasi, mendorong dan memantau keberhasilan ASI eksklusif. Kebijakan Program Nasional Bayi Baru Lahir. Kebijakan Program Nasional terkait bayi baru lahir, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes 2023 menetapkan kebijakan pelayanan neonatal melalui Program Pelayanan Neonatal Extension dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir atau KIA BBL yang menekankan A. Pemantauan bayi minimal 3 kali pada usia 6 jam, 3 hari dan 7-28 hari. Yang B. Setiap kunjungan mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan imunisasi, dan penyuluhan ASI eksklusif. C. Pencegahan infeksi melalui perawatan tali pusat yang bersih dan kering. Dan D. Pemantauan tumbuh kembang sejak dini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya.